saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini, dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta. Tempe enak banget, uket blaket taket, apa menimbar digoreng esi anget-anget. Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku seneng. Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang ngapak, orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Di mana-mana tempe enak, orang ngapak, orang kepenak. Di mana-mana tempe enak. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, Bilentago adalah masakan tradisional Gorontalo yang menggunakan ikan mujair sebagai bahan utamanya. Proses masaknya cukup menarik, yaitu dengan membelah ikan menjadi dua bagian dan meletakkannya di atas daun pisang sebelum digoreng atau dibakar. Teknik ini mencegah ikan bersentuhan langsung dengan minyak, sehingga menciptakan tekstur dan rasa yang berbeda. Setelah matang, ikan disiram dengan bumbu rempah khas yang memperkaya cita rasa. Hidangan ini menjadi salah satu warisan kuliner Gorontalo yang layak Anda cicipi. Demikian Kabaratna Pro 4.
kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, saya Ruslan hadir kembali menemani Anda di kabar pagi obrolan santai Bari Basa. Nah, topik pada pagi hari ini kita akan membahas sosok pemain sepak bola yang tentu mungkin Anda idolakan, Anda ingat mungkin yang menginspirasi Anda. Karena memang lagi maraknya ini kita cerita tentang bola ya, apalagi baru-baru ini PSSI memberhentikan pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong ya, sudah dipecat. Dan tentu masih berbicara tentang sepak bola. Tetapi kalau saya mengambil topik dari sisi tokoh-tokoh pemain sepak bola yang mungkin Anda kenal sahabat budaya. Kalau di Sulawesi Selatan itu pastinya banyak juga ya pemain-pemain sepak bola handal yang tentu sangat terkenal. Bukan hanya terkenal di Indonesia tetapi sampai ke mancanegara. Salah satunya termasuk yaitu Ramang ya. Nah, Ramang ini merupakan salah satu tokoh tim sepak bola yang cukup terkenal. Nah, mungkin sahabat budaya juga khususnya pecinta sepak bola, ada nggak kira-kira nih sosok tokoh pemain-pemain sepak bola yang Anda idolakan sampai saat ini ya? Karena setiap orang pasti punya idola ya, khususnya di dalam sepak bola. Termasuk saya, meskipun saya tidak terlalu cinta dengan
menonton sepak bola, tetapi pastinya saya juga punya tokoh pemain sepak bola yang saya suka ya. Nah, termasuk ini salah seorang pemain yang mungkin istilahnya naturalisasi, tetapi dia sudah menjadi warga negara Indonesia, yaitu Gonzales. Nah, kalau saya sudah paling sosok pemain sepak bola yang paling suka dulu itu adalah Gonzales, kemudian Bambang Pamungkas. Nah, itu sering saya ikuti biasa kalau dia main. Sobat Budaya. Baik, silakan yang ingin bergabung sharing-sharing tentang tokoh-tokoh sepak bola yang Anda idolakan. Mungkin silakan Sobat Budaya di 0811 400 9250. Nah, mungkin ibu-ibu juga nih biasa penggemar sepak bola. Apakah juga ada sosok tokoh pemain sepak bola yang Anda idolakan? Seperti apa Anda mengidolakan? Apa yang membuat Anda tertarik sehingga suka dengan sosok pemain sepak bola itu? Nah, kalau dari sisi permainan mungkin biasanya orang lihat ya. Kalau saya dulu paling suka Gonzales itu suka memang mainnya cantik. Ketika bermain dengan timnas itu juga biasanya membawa kemenangan dengan cetakan-cetakan golnya ya. Oke, silakan Sobat Budaya. Kami tunggu kebersamaan Anda di 0811 400 9250.
macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur juga disebut sebagai pasukan Ramang. Bu, Ibu, kok mati lampu ya? Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya? Aduh, nggak tahu tuh, Bu. Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai. Iya, emangnya kenapa, Bu? Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek. Ih, serem. Maaf ya, Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu. Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya. Ku ucap ku campakku parade niru nyawamu. Oh anak ajakmu teri ku pakuru sumangamu. Nilai filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan. Mami antuki na taba pangakali ena taba banjulu pian dere elo ande te a echo.
tipi songota Allah amat tipi enata sungke Allah nata sungke olowan nama sunggua kare sogale amat tipi songota Allah amat tipi enata sungke Allah nata sungke olowan nama sunggua Sarena Allah tanakan rekari nawa-nawa kirangga Allah kita kareso yang sabah kamami antukina taba pangakali enataba banjulu pian dere elo ande tea eco Allah amat tipi enata sungke Allah nata sungke olowan nama sunggua kare sogale amat tipi songota Allah amat tipi enata sungke Allah nata sungke olowan nama sunggua 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya masih bersama di Kabar Pagi obrolan santai. Baribasa kita masih berbicara tentang sepak bola ya. Tentu tokoh-tokoh pemain sepak bola yang mungkin Anda tahu seperti apa sepak terjangnya ya. Termasuk salah satunya Rahman tadi yang sempat saya sampaikan bahwa kehebatan Andi Rahman ini diakui oleh FIFA terutama saat memperkuat timnas Indonesia di ajang Olimpiade Melbourne tahun 1956. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Alhamdulillah kabar baik. Desa Ledi? Alhamdulillah. Lamanya baru ku dengar. Oh. Pantas lama-lama juga enggak didengar suara tadi perempuan. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan awet. Iya, Desale ini cerita tentang pemain-pemain sepak bola ini. Kalau Desale ada nggak pemain sepak bola yang kita ingat diidolakan ini?
Iya. Hmm. Ya, betul. Strike. Ya. Hmm. Iya. Artinya tidak sesuai dengan anunya di kemampuan. Ya. 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 Ini pakai cadangan. Iya, iya, iya. Hah? Ya, jadi dia iya. Oh, jadi nanti menurut Desale itu diturunkan ini pemain andalan yang serba bisa ini setelah ada yang misalnya harus diganti jadi kasih jadi cadangan, jangan dulu langsung dikasih main pertama gini. Oh, iya ya. Hmm. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Iya, serba bisa di. Hmm. Ya, jadi pertahanan tidak kuat. Kan balik ses sajiki. Ya, pertahanan deh. Ya, harus disimpan-simpan tuh. Hmm. Ya. Saleh, dulu kita waktu kecil sering juga main bola enggak? Waktu tak kecil suka juga main bola dulu. Di bagian mana ki biasa ditempatkan? Oh, menyerang nih. Oh. Saya juga seringnya juga dulu ikut main bola tapi di bangku cadangan Kak. Biasa selesai permainan tidak masuk-masuk Kak. Oh, oh begitu. Kalau dulu zamanku saya, kalau hmm, ya, hmm, iya,
Ya. Hmm. Ya. Striker. Ya, ya. 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 Iya. Saya dianggap tidak diperhitungkan sampai selesai permainan tidak masuk lapangan. Iya, iya. Iya, itulah. Iya, oke. Ya. Oke, Pak. Iya. Oke, Pak. Iya. Oke. Oke, iya, iya. Pak. Iya. Weh, lincah tong itu. Iya. Oke. Iya. Iya, makasih Desal nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima dulu lewat WA. Nampaknya sudah ada Kopral Jono yang menelpon ini. Assalamualaikum, Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Ji Pak Jono. Bagaimana kita dengar suaraku normal ini? Ada enggak? Suaranya makin tidak enak didengar. Sudah balik deh. Aduh, memang kalau pemain cadangan Pak Jono beginilah. Saya tuh paling sakit hati dulu waktu selalu main sepak bola. Ya. Nah, yang cadangan itu berarti permainannya memang jelek. Zamanku dulu. Itu cadangan kasihan pelengkap gitu. Iya, pelengkap. Papa genek mi. Senang tau Miki kau dong bilang, "Weh, masuk ini." Ini pemain ini ternyata pemain cadangan. Sampai berakhir tidak main-main Jiki. Tapi yang penting kan makan kue. Kalau Pak Jono dulu bagian apa dulu Pak Jono? Karena dulu Pak Jono ini sering juga ikut pertandingan antar kabupaten mungkin di? Iya, pernah antar kecamatan pernah. Oh. Bagian apa biasa Pak Jono? Striker? Saya dulu awalnya waktu SMA ya, sampai di Unhas dulu saya striker. Baik, striker di pantas. Striker, tapi setelah itu saya sekarang jadi stiker nih. Stiker sekarang. Namun setelah itu tidak enak, kalau lebih baik jadi playmaker lah, pengganti serangan kan. Playmaker. Gitu. Apa itu playmaker? Apa bedanya striker dengan playmaker? Striker kan itu untuk finishing anunya. Oh, iya. Cetak gol. Kalau playmaker itu yang menyerang. Dia sebagai pengatur jenderal lapangan lah. Oh. Istilahnya. Iya. Oh, ada tuh jenderal tadi. Iya. Ada tuh juga itu camat. Cadang amat teru. Iya, nah ini biasa ini kiri luar sekali ini. Bangga tahu gitu ikut jadi tim ya, ternyata sampai selesai pertandingan tidak ada pernah masuk di lapangan. Iya, yang penting kan makan kue Ji. Iya, jadi penonton. Ada dulu itu, aku ingat sekali waktu tingkat SMA, kan ada pertandingan di lapangan di Andi Ninong.
Stadion Andi Nino Dede seru Tommy dirasa Piki di Sengkang, tapi ternyata tidak main. Ternyata duduk saja. Duduk saja. Kan bagus, sudah berkeringat. Iya, cocok. Sudah berkeringat. Jadi itulah bola dulu kenapa saya tahu ada daerah Waju saya banyak tahu, daerah Sopeng itu gara-gara bola. Oh. Saya pernah ke Kolaka gara-gara bola juga. Iya. Tapi itu kenapa enggak dilanjutkan terus itu bakat Jonodi? Seandainya dapat dilanjut mungkin susah dulu kan itu kalau seleksi itu masih pakai namanya DMRP keluarga apa sebagainya, jadi susah. Dulu banyak putra-putra daerah tidak bisa lolos kan itu tadi tidak ada koneksi di dalam. Seperti dulu saya terkenal dulu itu Acok Lolo dari Wajo itu, yang sekarang jadi guru SMP apa juga SMA. Guru di SMA itu Miyadi bawa timku ke Sengkang. Iya, Acok Lolo itu orang Kampir itu, Mbak. Iya, tapi dia ngajar di SMP 2 Belawa. Iya, jadi tidak bisa lolos kan itu tadi, kan kalau tidak ada koneksi di dalam itu. Iya. Seperti ada juga teman saya yang ada di Macandre, cabang itu Agus. Iya. Itu sangat terkenal di sana, itu tidak bisa. Jadi kalau tidak ada koneksi di dalam tidak bisa juga. Seperti itu. Iya. Jadi bakat ada tapi tidak ada koneksi ya sama saja. Iya. Jadi tidak bisa dilolos. Jadi banyak pemain Indonesia karena itu gara-gara bola. Bola itu sebenarnya mendatangkan banyak sahabat, teman. Sekarang mendatangkan banyak uang. Saya dulu masih kalau dipanggil cuma dibayar 50.000 kodong. Iya. Tapi itu yang bikin orang puas dulu main itu karena persahabatan banyak sahabat yang kita. Dulu saya masih pertama itu belum ada yang namanya piala. Iya. Itu masih bendera. Oh. Iya kan? Iya, bendera. Jadi kalau juara dapat bendera. Iya, tidak ada istilah juara toh. Iya. Artinya pokoknya yang menang dapat bendera pulang nih. Itu. Jadi yang tidak dapat bendera, berarti benderanya kan biasa Ji. Iya. Yang penting itu apa namanya? Pertandingannya, hiburannya. Saya masih ingat itu dulu itu. Saya dari situ itu. Bendera. Jadi saya biasa satu kejuaraan itu satuan itu di Langit. Saya berapa kali tuh datang situ main. Iya. Dan tidak ada istilah protes itu. Jadi hari ini desa ini saya panggil Kak. Besok pertanding ini lagi panggil Kak. Jadi kita sudah datang sih biasa 5 kali kita datang itu. Satu udah itu. Pemainan tinggi tuh jangan terbantah dulu. Tidak juga tapi ya. Saya bilang orang rata-rata juga di kampung. Iya. Aduh, cuma memang masih persoalannya dulu itu karena persoalan koneksi persoalan koneksi. Iya. Susah kalau tidak ada koneksi itu. Saya bilang seperti betul itu. Ada temanku juga tuh jago sekali dulu sampai dia dapat sepatu emas waktu pertandingan itu, tapi susah memang. Termasuk siswanya itu Bacok Lolo itu dia. Iya, Bacok Lolo itu siapa yang tidak kenal dulu terkenal itu. Secara teknik itu memang dia bagus. Tapi beliau diangkat jadi pegawai negeri lewat itu bola. Ya, kami dia lulusan dari IKIP dulu itu ya. Iya. Jadi dulu orang-orang yang berprestasi di sepak bola itu kan diangkat jadi pegawai, ada yang jadi tukang somai. Dulu kalau yang orang berprestasi di olahraga dulu itu gampang cari kan ya bisa di BUMN. Iya. Ya kan? Iya betul. Biasa itu kan dulu pemain-pemain apakah poli sepak bola rata-rata kan yang ada di BUMN itu. Iya. Dia jago-jago itu. Jadi sekarang tidak. Karena dulu yang sunat saya itu ternyata pemain sepak bola. Nah bilang, dulu mendaftarnya jadi pegawai. Tidak, dia bilang, lewat prestasi bola Jina dia nggak jadi pegawai. Iya, banyak seperti itu. Ya, lewat bola, prestasi. Itu Bacok Lolo itu berapa kali ikut seleksi dia tidak terpilih. Iya. Tadi tidak ada koneksi di dalam. Jadi itu yang bagus, teknik ada, bakat ada, prediksi ada. Gampang itu. Lengkap itu. Kalau tidak ada terus jangan dong. Jadi camat itu. Cadangan mata dulu, cadangan mati. Gitu. Iya. Kalau Pak Jono siapa nih tokoh atau pemain? Kalau saya dulu kalau Indonesia saya tidak ada.
Iya, oh pemain Kalau lama. kalau saya pertama kali itu jatuh sama Diego Armando Maradona. Maradona di. Iya, Iya, sama sih waktu masih SMP. iya. Dulu Ketika kita Piala tuh Dunia, memang namanya tenar sekali dulu Maradona di. Saya juga iya, termasuk orang yang cuma dengar saja suaranya. Sampai idolakan cuma dengar nama. Tidak aku tahu bilang bagaimana. iya, Makanya itu. iya, iya. Tahun 1986 kan Piala Iya, Dunia di Meksiko. Dia bawa Argentina juara dunia di situ. Dia iya. dikenal sebagai gol tangan Tuhan. Waktu itu. Mulai dari situ suara dia dikenal itu. Oh, iya. Dan yang paling fenomenal itu ketika dia membawa bola dari tengah sampai dia cetak gol di gawang Inggris waktu itu. Luar biasa Itu. di. Nah, mulai situ memang dia bakatnya bakat alami. Hmm, Di mulai saya di bola itu dengan tidak ada yang lain dulu kalau saya idolakan selain Maradona. iya. Tidak ada. Baik namanya Ronaldo, bukan Ronaldo ya, bukan si Ronaldo, itu ada Ronaldo dari Brasil, Ronaldo Nazario, Iya, ada Ronaldinho, Romario, ada apa itu saya tidak pernah idolakan itu, tapi saya idolakan itu Maradona. memang Armando Maradona dan sekarang itu Messi, Oh, Messi sekarang di. ya Iya. sekarang Messi. Hmm, Jadi saya itu kalau di daerah itu saya idolakan itu kenapa ya? Kalau saya itu idolakan itu dari Brasil lah, Kalau dari tim- Argentina lah, di kalau negara tidak ada. timnas tak menurut tak siapa yang paling anu? Ya, Kalau timnas ini selama ada timnas ini mulai dari awal sampai sekarang, siapa ada nggak tokoh sepak bola yang kita suka? sebenarnya kalau dari yang sangat fenomenal juga di Indonesia itu Puasa Losa. Oh, Puasa Losa itu memang dia rintis dari kecil, dari bawah. Ini iya. saya pernah ikuti podcastnya itu. Hmm, Ya dari SMP itu dia tidak disuruh sebenarnya sama keluarganya untuk main bola, tapi dia curi-curi waktu lah. oh, nggak Dan dianu. satu-satunya pemain di Indonesia yang ikut tim senior yang tidak tampak klub adalah Puasa Losa. Oh, dia nggak didukung sama keluarga mungkin yang bilang. Ya dia tidak didukung oleh Apa sih? anunya karena Apa sih itu pekerjaan sepak bola dia? kata dia kan bapaknya kan pegawai. Iya, Omnya waktu itu gubernur Papua. iya. Jadi memang. Dia tinggal di rumah omnya Hmm. karena bapaknya meninggal. Dia saat disuruh sekolah, kamu harus sekolah. Dan dia lain. Iya. Tapi karena dia bakat dan keinginan yang begitu kuat, dia biasa itu curi-curi katanya itu waktu itu. Hmm, luar Itu biasa. pergi latihan. Akhirnya dia bawa Persipura juara PON di Palembang saat itu. Hmm, Dan dia masuk tim Indonesia umur 23, satu-satunya pemain yang tanpa klub waktu itu karena belum ada klubnya dia. iya. Oh, Gitu. Masya Allah. Akhirnya ditarik ke senior. Luar biasa di. Iya, Melo luar biasa itu. Sama Tong ibarat ini kalau orang mau masuk di timnas kayak harus ada partainya harus ada timnya. Oh, iya, Iya. tapi bos dia tidak punya klub waktu itu, Iya. ya kan? Dia tidak punya klub, tapi karena bakatnya memang luar biasa, akhirnya dia ditarik dipilih. Oh, tim nasional iya. waktu itu. Kalau di Sulawesi Selatan kan banyak, ada bakat, ada Samsudin Hairudin, Iya. ya kan? Kalau yang dulu kan siapa yang tidak kenal Rahman? Iya. Rahman, ada Samsul Hairudin, sekarang ada ini anaknya siapa lagi namanya ini? Yang langganan kartu kuning dulu waktu kalau main ini, Bahar Muharram. Iya, Bahar Muharram itu memang keras. Keras itu memang dia langganan itu kartu kuning itu kalau dia main itu. Dia tidak kompromi. Gitu. Ayo, Asnawi Mangku Alam ini, kan dia anak-anaknya itu. Siapa yang tidak kenal Hamsa, ya kan? Iya. Hamsa, Zulkifli Syukur, itu banyak sebenarnya talenta yang ada di Sulawesi Selatan banyak. Begitu potensial. Tapi banyak juga yang disisiakan oleh PSM. Iya. Pemain-pemain yang berbakat seperti yang ada yang orang Pantengke itu yang ada di Persebaya dulu itu. Kalau namanya Ilham, siapa lagi namanya berbakat tapi disia-siakan, nggak dikontrak. Iya. Jadi banyak pemain kalau bisa idolakan saya sekarang Maradona dengan Messi lah. Iya. Itu kalau Indonesia saya tidak ada idolakan ya. Iya, iya. Iya, saya tidak ada idolakan sama semua. Seperti itu, tapi saya melihat itu dari bakatnya memang
kalau mau jujur itu memang dari Indonesia Timur banyak yang berbakat, Iya, tapi banyak yang rusak karena itu kebiasaannya dia tidak bisa tahan. tadi. Iya, mempunyai terutama itu pemain saudara-saudara kita dari Papua. Gitu. Iya, Iya, itu yang menjadi penyakitnya dia. Dia memang punya bakat alami, sangat berbakat, tapi kebiasaan itu buruk. Akhirnya merusak dia punya karir. Itu aku sendiri oleh Bossa Losa waktu itu. Itu corona kita itu. Habisan minum, ya kan? Itu kan mempengaruhi. Bisa merusak karir kita karena dengan itu kan Titus berat Bonai, badan, Titus ada Bonai bikin juga muka, itu dan bagus dulu di Titus Bonai. ya Titus Bonai itu banyak sebenarnya itu bakat-bakat itu dari timur itu. Tapi itu tadi kebiasaan mereka itu tidak tapi dah itulah di Indonesia biasa pemain bola bagus tapi ya tidak terlalu dihargai lah seperti itu. Iya. Ya kan tidak dihargai setelah habis masa baktinya ya banyak yang pemain yang progresnya tidak tukang beca itu. Padahal waktu anunya sangat dibutuhkan. Tapi setelah ini namanya habis manis sampai dibuah. Iya, di Indonesia. Itu tapi kita dulu pemilik kampung mewakili saja kecamatan kita bangga. Iya, saya dulu beberapa kali ikut kecamatan, kabupaten, kecamatan kabupaten. Itu sekurang walaupun tidak terpilih dia minimal kita sudah ada lah. Iya. Dikenal di daerah kita. Dan itu sebenarnya bola itu banyak orang mau bola tapi dia tidak mengerti bola. Iya. Dia tahu bola tapi dia tidak mengerti bola. Di cadangan itu Pak, semua ada di situ. Bukan cuma striker doang atau pertahanan doang. Iya, harus ada. Banyak di situ ada penjaga gawang cadangan. Iya. Ada striker cadangan, ada gelandang cadangan, ada pertahanan cadangan di situ. Tidak ada. Yang cadangan memang itu dia kalah teknik sebenarnya. Karena siapapun jadi pemain inti, berarti dia punya kelebihan. Iya. Dia punya kelebihan itu daripada yang cadangan itu. Iya. Dan itu dilihat dari kerja kerasnya waktu latihan itu. Bukan karena kau apa dan sebagainya kau jadi bukan. Karena memang kau secara teknik dan secara di posisimu kau yang terkuat. Sebenarnya dilihat itu pelatih kau lihat itu. Iya. Dia tahu. Oh ini memang ini. Mantap ini misalnya di penjaga gawang ini. Jadi itu persaingannya memang ketat itu ketika kita mau menjadi pemain inti bukan. Ketat itu seleksi itu. Iya. Bukan sembarangan kau harus ini tidak. Dilihat dari prosesnya itu mulai dari latihan itu dan sebagainya dilihat di situ. Oh memang ini cocoknya memang di sini ini. Ini tidak tergantikan di posisinya ini itu. Iya. Jadi tidak ada bilang istilah apa namanya ya. Jadi itu minimal itu di cadangan itu minimal itu dicari memang pemain-pemain yang memang levelnya ada tidak berbeda jauh dengan pemain inti. Pemain inti itu minimal satu level di bawahnya. Iya. Tidak boleh terlalu jauh. Itu atau minimal sama lah. Tapi memang itu pemilihan pemain inti itu memang di situ biasa pusing pelatih ketika dua-dua pemain ini mempunyai karakter dan yang sama. Tapi lihat lagi prestasinya di klub itu. Apakah dia bawa juara di klubnya itu? Jadi perhitungan sama kalian semua. Iya. Bukan sekadar tunjuk saja ya, bukan. Iya. Tapi ada memang proses ada penilaian tertentunya itu. Kenapa misalnya pemain ini selalu dipanggil? Kan dia berprestasi di klubnya itu. Seperti pemain klub, itu sudah jadi jaminan. Seperti Lionel Messi misalnya di negaranya, Ronaldo di negaranya, itu jaminan itu bahwa ini pasti dipanggil ini orang. Memang secara bakat dan secara prestasi memang dia berprestasi dibandingkan dengan yang lainnya. Yeah. Seperti itu. Dan cadangan itu bukan cadangan ya, bukan kaleng-kaleng. Memang itu cadangan bukan kaleng-kaleng, semua itu bagus. Cuma secara teknik, secara dia mungkin yang inti ini di level bawah sedikit. Ya punya kelebihan itu. Baik di klubnya itu terutama di klubnya. Seperti itu. Penjaga gawang pun begitu. Siapa yang clean sheet-nya lebih banyak, ya memang instingnya itu bagus, itu biasa dipasang oleh pelatih. Jadi bukan sembarang. Seperti itu. Yeah.
Jadi tidak ada istilah bilang cadangan. Semua itu ada di situ, ada strikernya, ada penjaga gawang cadangannya, ada semua sebenarnya. Itu kan cadangan itu ada 6. Ada 6 itu. Jadi itu ada semua di situ. Bukan sembarang. Jadi ketika ada pergantian pemain, itu pelatih itu dia merotasi itu rotasi itu posisi dari gelandang ditarik ke ini karena ini ada yang masuk ini gelandang menyerang misalnya, maka ini ditarik kan ini bisa ini jadi pertahanan juga seperti itu. Ada juga ini kenapa ketika tertinggal dikasih penyerang ini penyerang itu supaya menyerang di frontal dia bisa mencetak gol. Itulah anunya. Dimanapun kalau kita ketinggalan pasti yang dipasang itu pasti yang mempunyai naluri menyerangnya itu tinggi, bukan yang bertahan. Kenapa ketika kita mau bertahan tidak bisa? Itulah filosofi itu sepak bola itu menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Ini seperti yang di filosofi yang dijalankan oleh pelatih Brasil ketika dia juara dunia tahun 90 di Amerika. Itulah filosofi mereka itu. Amerika Latin itu seperti Brasil itu filosofinya itu pertahanan yang baik adalah menyerang. Itu. Seperti yang diterapkan oleh Mario Zagallo pada saat Piala Dunia di 90 dan dia mengalahkan Italia di final saat itu. Jadi itulah memang sepak bola. Olahraga yang sangat merakyat dan banyak digemari. Walaupun kita ini pemain desa, pemain kampung, tapi ya kita bersyukurlah. Tapi ini sekarang juga lagi marak ini pas pergantian pelatih timnas. Iya. Ini kan Sintayong ini ibarat apa ya? Kemarau yang setahun terhapus oleh hujan yang 1 hari. Orang tidak pernah lagi mengingat kebaikan dan prestasi. Berprestasi sebenarnya prestasi tanpa trofi ya. Dia bangun ini tim dari nol. Bagaimana dulu Indonesia ini selalu kalah sama Thailand, apalagi sama Vietnam. Tapi setelah dipegang oleh Sintayong, ini kan ada perubahan. Indonesia sangat disegani di Asia, khususnya Asia Tenggara ya. Itu Vietnam itu tidak pernah mana lagi sama Indonesia, selama dipegang oleh STY. Tapi itulah artinya di pengurus kita, di PSSI kita itu banyak sekali kepentingan di situ. Jadi selama STY memegang itu apa namanya itu para atlet dia tidak bisa lagi menitipkan pemainnya. Dia tidak bisa lagi menitipkan pemainnya. Iya, karena kan semuanya diatur oleh STY. Iya. Selama STY. Karena memang STY itu dia menitip pemain sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Iya, bukan karena titipan. Iya, bukan karena titipan. Nah, inilah banyak yang tidak suka. Karena banyak pemain-pemain yang dititipkan tapi tidak bisa. Karena lihat dari anunya dia memang tidak bisa masuk. Jadi itu kenapa banyak yang benci STY kan itu tadi. Dia sangat idealis sama pendidikannya. Iya. Beda dengan pelatih lain. Mudah dititipi pemain ini tidak bisa. Jadi orang-orang yang apa istilahnya di bola itu lupa itu dia tidak bisa bermain di situ. Tidak bisa bermain, akhirnya berbagai cara dicari. Itulah kenapa STY yang dipersoalkan bahasanya apanya loh. Kalau bahasa kenapa Anda baru persoalkan sekarang? Kenapa bukan dari dulu selama kurang lebih 5 tahun bertahan? Kenapa baru sekarang dipersoalkan itu bahasa? Ya kan? Selama ini kan lancar-lancar saja, kan ada penerjemah. Iya. Ini Patrick Kluivert, memangnya dia bisa bahasa Indonesia? Kan tidak juga, ya kan? Dan hati-hati, ketika kita pergantian pemain, pelatih, itu akan sangat berdampak dan berpengaruh terhadap psikologis pemain. Karena setiap pelatih itu punya pola dan cara yang berbeda. Ini jangan sampai kita mau lolos, akhirnya kita kandas. Kan ini kan tinggal beberapa hari ini kita akan menghadapi Australia dalam kualifikasi Piala Dunia. Dan di tengah ini kita mau menghadapi di pertandingan yang sangat penting, tiba-tiba kita mengganti pelatih dan pasti akan merubah pola permainan di lapangan. Ini pasti akan merubah. Dan ketika ada perubahan pola, ini pasti akan sangat berdampak terhadap pemain. Dan yang sudah biasa chemistry-nya bagus, jalan, hanya tiba-tiba
data pelatih baru dengan pola dan apa yang berbeda, akhirnya pemain susah untuk menyesuaikan diri dengan pola seperti ini, ya kan? Tapi mudah-mudahan ini Patrick Kluivert ini bisa meramu juga tim Tapi Indonesia ini lebih baik. kalau saya sih sebenarnya lebih berkualitas STY daripada Patrick Kluivert. Oh, STY itu sudah membawa Korea Selatan itu banyak lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert tidak ada, selama itu tidak ada prestasinya apa. iya. Baik di level klub maupun negara tidak ada. Selalu dipecat. Tidak ada prestasinya. Itu. Apakah memang karena faktor karena murahnya saja atau apa? Itu. Kalau kita mau prestasi, seharusnya kan Mahal. Ada pilih pelatih-pelatih yang memang berkualitas berprestasi di klub ataupun di negaranya. Iya. Ya pilih Pep Guardiola kah? Ya kan? Betul. Kalau memang mencari pelatih yang berkualitas, ada Pep Guardiola, Jose Mourinho, kenapa bukan itu yang direktur misalnya? Ya. Kalau memang kita mau pelatih-pelatih yang Ada meyakin bahwa bisa membawa Indonesia berprestasi, kenapa mencari pelatih-pelatih yang secara kualitas masih di bawah STY? Itu, iya. Kan selama ini prestasinya apa? Tidak ada kok. Jadi itulah apa yang selama ini STY tanamkan di Indonesia. Itu salah satunya itu dia bisa dalam sejarah membawa Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Oke. Gitu. Dia bisa mengangkat ranking Indonesia dari 150 sekian sekarang ke 127 rankingnya. Jadi itu walaupun tak piala, trofi, tapi dia ada prestasinya banyak. Dia sudah tanamkan dasar-dasar di situ. Oke. Iya, saya kira seperti itu, Mbak ya. Baik, makasih Pak Jono sudah ambil waktu 30 menit ini pas. Bah, ini hitung ini. Memang Pak Jono kalau cerita bola ini tidak perlu berhenti. Ya karena kayaknya bola itu juga saya bisa sekali. Iya. Saya dikenal di kampung gara-gara bola juga. Alhamdulillah ya. Ya. Oke Pak Oke, Jono. Mbak. Iya. Nanti kita tetap semangat. Nanti kalau ulang tahunnya RRI kita usul ada pertandingan sepak bola. Nah, tetap semangat latihan bola walaupun selalu cadangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono ya. Kita hadirkan dulu kabar Ratna Pro 4. Sudah jam 8 waktu Indonesia Tengah. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, tarian kuda lumping atau disebut juga jaran kepang adalah tarian tradisional Jawa yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Di dalam tarian ini menggambarkan sekelompok prajurit yang tengah menaiki kuda. Kuda ini terbuat dari anyaman bambu yang dibentuk menyerupai kuda, dihiasi dengan warna-warna cerah dan seringkali diiringi dengan musik gamelan yang rancak. Selain gerak tari yang energik dan dinamis, yang membuat kuda lumping unik adalah unsur magis yang menyertainya. Dalam beberapa pementasan, para penari tampak berada dalam kondisi kesurupan, memperlihatkan aksi yang menantang seperti memakan kaca, berdiri di atas beling, atau memecahkan benda keras dengan kepala. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, Sobat Budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di Baribasa Kabar Pagi obrolan santai. Kayaknya ramai sekali nih. Terima kasih untuk Bang Pandi. Assalamualaikum, Baribasa. Iya, Baribasa. Dari siapa? Oh, Pak Marsuki di Telkom. Suara alhamdulillah. Sudah masih suara laki-laki jika kita dengar di sana. Iya. 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 Pernah juga suka dulu main bola, Pak. Iya. Iya. Oh, kita dengarkan lewat RRI. Saudara-saudara, saat ini kita mengikuti pertandingan sepak bola. Iya, iya, iya. 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 Oh, iya, iya. 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 Oh, iya, 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 iya. Iya. Kalau Pak Marsuki sendiri ini sosok pemain sepak bola yang diidolakan? Iya. 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 Nama dan tepuk tadi. Wah. Apa, Pak? Oh. Panja. Iya, iya, iya. Iya.
Iya. Betul. Iya. Ya. 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 Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Kalau kita dulu bagian apa, Ki? Iya. Oh. Iya. 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 Baik. Nah, hafal ngaseng betul pemain. Itu minta bilang Pak Jono. Iya. 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 Iya.
Ya, oke. Iya. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki di mana tadi di Telkom Mas ya. Silakan di 0811 400 9250 yang ingin bergabung di kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum. Iya. Iya, dari Pak Hamzah ya. Apa kabar Pak Hamzah? Iya. Alhamdulillah. Ya, kita cerita tentang bola ini. Kalau kita sendiri ini ada nggak sosok pemain sepak bola yang kita idolakan dulu? Oh. Wah, luar biasa. Iya. Iya. Oh, kita apa namanya? Wah, iya Sob Hamzah tadi. Iya. Wah, mentang kalau ada Hamzahnya itu. Ya. Iya. Iya, makasih. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Hamzah. Pak Hamzah ternyata juga suka main bola juga ya, karena dulu masa kecilnya mungkin bola ya plastik itu masih agak-agak susah didapat. Menjadi sesuatu hal yang mahal juga. Jadi anak-anak biasa alternatifnya pakai jeru.
pakai kelapa yang kosong isinya atau bila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari alhamdulillah. Apa kabar tak, Pong? Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi dibahas ini Sapo mengenai bola. Kalau kita ada nggak pemain sepak bola kita suka permainannya? Iya. Iya. Iya, 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 iya. Ya, Makutu Kiki. Matwani Rama. Ya. Oh. Kalau itu tadi Anda bilang Pak Jono Bacok Lolo kita kenal lagi. Bacok Lolo dari guru SMP 2. Pemain andalan. Iya, Bacok Lolo. Bacok Kutu. Iya. Ya. Iya, iya, iya. Baik. Ya. 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 Oh, Alibaba. Alibaba. Oh. Ya. Ya. Pemainnya duluan itu. Pemainnya dulu PSM. Iya. Iya. Ya. Oh. Iya, iya, iya. Mak Golo. Iya. Iya, iya, iya. Ya.
Oh. Iya. 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 Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Hudaim, monitor juga acara Baribasa, Siti Halimah Banyang, Ibu Ria di Budaya Monitor. Oh iya. Jadi memang termasuk tadi ini pemain PSM yang legendaris, Alibaba. Pemain backnya terkenal dulu pemain back tangguh yang sulit ditaklukkan oleh lawan. Terima kasih Puang Amrang mengingatkan kita pemain-pemain yang pernah juga menjadi perkuat PSM. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dari. Apa kabar tak Bunda, sehat? Amin, Alhamdulillah. Kan ada cedek. Monitor tak kasih kecil sedikit Bunda, pantul. Ya. Kalau Bunda juga pasti suka nonton bola juga Bunda. Oh, pencinta. Oh, luar biasa. Ya. Oi. Jadi supporter. Ya. Gara-gara bola sepak bola bisa keliling. Ya. Oh. Ya. Ya. Oh. Iya. 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 Kalau toko idola tak siapa Bunda pemain sepak bola? Oramang. Kita dapat. Boy, luar biasa. Iya. Iya, Pak Maladi. Iya. Sebelum Ramang. Banyak. Iya, memang kisahnya Ramang ini yang legendaris. Iya. Andi Ramang. Iya.
Ya. Ye, makasih Bunda. Amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Hajani di KPU Maros ya. Jadi dia ternyata suka juga dengan bola ya. Satu-satunya ini ibu-ibu yang masih masuk komentar ya di bahasa tentang bola. Kalau yang lain tadi laki-laki semua. Mudah-mudahan ada di belakangnya lagi perempuan ini. Assalamualaikum. Iya, dari Pak Wahyu. Wih, lamanya baru dengar suaranya lagi Pak Wahyu. Betul. 1 tahun ini tidak dirasa. Iya, Pak Wahyu. Kalau kita suka pemain bola siapa nih? Siapa? Oh, teman SMA. Teman gaul. Oh. Iya. Ya. Kalau kita dulu waktu masa kecil tak suka main bola juga? Atau jarang nih? Oh, ujian PD musim hujan. Deh, sisa. Di mana Ki main bola? Di jalanan atau di lapangan? Ya. Agak mending jadi kalau di lapangan kalau. Ya. Masih suka? Coba sebut antaranya. Iya. Wah, kakak. Ya. 9 di. Roberto Garcia. Ya. Pokoknya kalau main grup itu dia begadang Ki. Kalau biar tengah. Liga Champion. Iya. Liverpool. Bukan liver. Iya. Ya. Oh, buah salsa. Oh iya. Iya. Budi Sudartono. Firman. Enggak tahu. Ya. Jarang bagi nonton bola di. Oh. Ya. Kalau sekarang kan ini lagi isunya ini yang palingan ini pergantian pergantian apa namanya ini pelatih Sintayong STY. Ya. 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 Oh.
Patrick Cleverly. Ya. Ya. Iya. Ya. Coba jogging. Ya. Ya. Iya, mudah-mudahan. Memberikan, ya. Senang bagi. Ya, karena lama dia tidak pernah. Ya, Rama dulu mengantar. Ya. Ya, silakan. Ye. Oke, balik hati-hati Ki. Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Wahyu. Kita kasih kelong dulu sahabat budaya. Sebentar kita lanjut lagi. Tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
itu main judi online. Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus? Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Ma, takut, Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh. Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung Sono Putri ingkang satu datkin hormatan. Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baca-baca mi baca-bacangku
Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perompak RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Barik Basa Kelontarong dari Pak Amsa Monitor Bung Rusnul. Oh ya tadi sudah lewat telepon juga ya, sudah bergabung. Baik sahabat budaya, tapi sayang sekali karena kebersamaan kita sudah jelang pukul 9. Kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di acara Barik Basa. Kita lanjut nanti kebersamaan kita di obrolan komunitas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.